Namaku Bagas, aku dulunya hanyalah pegawai minimarket biasa. Dari pas-pasan hidup sederhana, sampai suatu hari, hidupku berubah drastis. Aku ya dikaya raya dalam waktu 3 bulan. Orang-orang mulai bertanya, heran dengan mobil baruku, rumah mewah yang tiba-tiba ku punya, dan gaya hidupku yang melonjak. Tapi tak ada yang tahu, aku telah membuat peranian. Awal peranian semuanya dimulai saat aku putus asa. Ibuku sakit keras, hutang menumpuk, dan pekerjaanku tak cukup memberi harapan. Suatu malam, aku minum kopi bersama seorang kenalan lama, Damar. Dulu dia biasa saya, tapi sekarang, bisnisnya melit, uangnya seperti tak habis. Ada cara cepat, gas, katanya sambil tersenyum. Tapi, kau harus siap sekali masuk, tak bisa mundur. Aku diam. Damar mendayaku ke sebuah tempat di Windy desa. Rumah tua tak terawat, dijaga oleh seorang di dukun tua. Ia hanya bertanya mau cepat kaya, serahkan kuku impolmu dan sehelai rambut dari ibumu yang tidur. Aku ragu, tapi malam itu, demi menyelamatkan ibu aku lakukan semuanya. Kekayaan datang di esoknya, uang mulai berdatangan. Rekeningku terus bertambah, daganganku laris manis meski aku tak pernah promosi. Dompet tak pernah kosong, semua terasa mudah. Tapi setelah seminggu, aku mulai menyadari sesuatu. Setiap malam terdengar suara langkah kaki kecil di rumahku. Cepat, pincah, seolah ada anak-anak berlarian. Ceklek, lemari terbuka sendiri, gubrak, panci jatuh padahal tak ada angin. Dan setiap pagi, aku menemukan uang receh berserakan di lantai. Kadang di dalam sepatu, kadang di dalam bantal. Aku mulai takut, tapi Damar hanya tertawa, itu wajar. Anggap saya. Mereka asistennya, kendirian dimulai. Kendirian dimulai suatu malam, aku terbangun oleh suara cekikikan seperti tawa bocah. Hihihi, aku bangun, menyalakan lampu. Tak ada siapa-siapa, tapi kulihat ya kaki kecil berlumpur menuju kamar ibuku. Aku lari dan kudapati ibuku kean, bibirnya membiru. Matanya terbuka lebar, seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Dokter bilang, serang dan nyantun tapi aku tahu. Tuyul itu mengambil bagian yang sudah kuyanikan. Kukunya, kilan. Belasan setelah ibuku meninggal, suara langkah itu makin sering. Tuyul-tuyul itu makin berani, mereka tak lagi bersembunyi. Aku melihatnya makhluk kecil, kepala gundul, mata kosong, tubuh abu-abu pucat, tersenyum dengan gigi kecil yang diruncing. Duduk di atas tumpukan uangku, aku bakar uang di itu. Kubur emas dan perhiasan, tapi semuanya muncul lagi keesokan harinya, utuh. Damar menjilan, kabar terakhir, ia ditemukan tewas di kamar kos, tubuhnya kering seperti diemur berminggu-minggu, matanya dikengkel keluar. Aku panik, aku pergi ke dukun itu, memohon agar semua dihentikan. Dia hanya berkata kau kaya bukan karena kria. Kau kaya karena darah, dan darah harus dibayar. Mereka sudah mencium ketakutanmu. Sekarang, mereka lapar. Penutup jika suatu hari kau temui seseorang yang tiba-tiba kaya raya, tapi matanya kosong, tubuhnya kurus meski makannya mewah. Mungkin dia sedang dibayang di kaki-kaki kecil yang dimenagi. Uang dia manis, beruyun pahit.